PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue lagi belanja rutinitas nih, lihat nih. 1, 2, sama di dalam tas juga banyak. Ya beginilah rutinitas kerja di Jepang, coy. Nanti gua mau coba bikin unboxingnya, terus harganya berapa, kehidupan di Jepang tuh habis berapa sih. Ini gua buat seminggu 2 minggu sih. Ini sih berat banget nih, 15 kilo ada ini total. Biar nggak bolak-balik sih. Enjoy, coy. Banyak yang lagi pada ngumpul di sana. Ada yang mancing, ada yang ngeruk kerja itu ya. Mancing, coy, mancing mania mantap. Ikannya gede-gede di sini, coy. Sampai 2 kiloan, gratis lagi. Dan yang paling mematikannya ini, coy. Masih di atas lagi apartemen gua, nggak kelihatan. Berat banget, coy. Let's go. Mantap. Di atas sana no. Ronde 2, coy. Terakhir tangga apartemen. Udah naik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sharing rutinitas kehidupan gua, yaitu beli belanjaan mingguan. Gua biasanya belanja itu di Gyumu Supermarket. Jarak ya di apartemen gua itu kalau naik sepeda sekitar 20 menit. Kenapa gua lebih memilih belanja di sana padahal ada yang lebih dekat supermarketnya? Soalnya menurut gua Gyumu Supermarket itu termasuk yang paling murah dibandingkan supermarket lainnya. Perbedaannya bisa sampai 2 kali lipat. Terus yang paling gue suka di Gyumu Supermarket itu banyak banget barang-barang yang berlogo halal. Jadi gue nggak perlu repot-repot setiap beli barang baru ngeliat belakangnya minyak babinya atau apalah yang menurut Islam itu nggak boleh. Jadi gue nggak perlu repot-repot ngeliat belakangnya terus. Dan juga ketika makannya itu gue ngerasa kalau misalkan nggak ada logo halalnya, hati gue tuh kayak merasa nggak tenang gitu. Tapi ketika gue makan yang berlogo halal, gue ngerasa lebih aman dan tenang hati gue. Kenapa gue buat video ini? Karena di Indonesia itu banyak banget yang beranggapan bahwa kehidupan di Jepang itu mahal-mahal. Gue dulu sebelum berangkat kayak bertanya-tanya, berapa sih harga kehidupan di Jepang? Seminggu bisa habis berapa? 2 minggu habis berapa? Sebulan habis berapa buat beli makanan? Kayak gak punya patokan gitu. Gue juga ngeliat youtuber. Nah di youtuber itu justru malah beli barang-barang yang terlihat mahal dan bukan harga normal gitu. Kayak misalkan ada kepiting harganya 300.000, terus juga ada durian yang harganya sampai 400.000. Dan disitu gue mikir, buset, di Jepang mahal banget ya. Dengan nanti kalau misalkan gaji gue segini, gue kayaknya malah ngutang itu tiap bulan. Menurut gue belum ada yang benar-benar memberikan patokan untuk rutinitas belanja di Jepang itu 1 minggu buat 1 orang berapa. Buat kalian yang mau ke Jepang, setelah nonton video ini, gue harap kalian jadi tahu berapa patokan-patokan pengeluaran kalian setiap minggu, setiap bulan di Jepang. Nah ini rutinitas belanja gue, karena jaraknya sedikit jauh jadi gue langsung bawa 3 tas. Nih yang pertama tas ini, terus tas kedua tas tenteng, sama tuh lagi habis, coy. Ini gue jadi biar nggak bolak-balik gitu tiap minggu kan. Biasanya gue buat 2 minggu sih ini semua. Tapi ada beberapa juga yang gak gue beli, sengaja gue belinya di tempat yang deket. Ini bisa jadi patokan pengeluaran buat kalian. Kita mulai dari tas ini ya. Gue cuma beli dikit sih dalam sini. Nah ini pisang. Pisang ini harganya 200 yen. Ini dapat 4 biji sekitar 200 yen. Pisangnya mulus, bagus gitulah. Mau di musim apapun kayaknya ini pisang harganya relatif stabil. Terus ada apel, coy.
Karena ini lagi musim apel, jadi apel ini harganya relatif murah. Satunya itu 100 yen. Nah kalau beli 4 itu harganya 300 yen. Apelnya juga bagus-bagus lagi, nggak ada yang bonyok-bonyok gitu, nggak ada. Kalau gua mendingan beli sekalian banyak, jadi ya lumayan lah, ngirit 100 yen kan. Terus ada ginian coy. Ini gua beli lumayan banyak, gua beli 5 biji. Kenapa gue beli sebanyak itu? Karena gue suka banget sama ini, dan yang paling penting di sini ada halalnya coy. Nah ternyata ini itu dibuat di Indonesia, di Jalan Tanjung Langsat Industrial Komplek Pasir Gundang Johor coy. Dan yang paling penting harganya cuma 130 yen. Mau yang rasanya beda juga harganya 130 yen. Yang ini rasanya original, yang ini rasanya sour cream and onion. Yang ini sih yang paling gue suka. Gue sampai beli 5 biji, 2 bijinya gue taruh di tempat sebelah. Terus gue beli madu. Beli madu, ini ada tulisannya pure honey. Honey. Jijik. Ini 250 gram. Harganya itu 240 yen. Ini bisa buat pakai roti sih, enak banget. Terus ada ini buat bikin miso, kayak bikin sop gitulah. Harganya cuma 60 yen buat 8 kali makan. Terus gue beli bumbu buat dagingnya. Ini rasanya salt and pepper. Terus yang paling penting di sini ada logo halalnya. Halalu toibanu. Gue beli bumbu di Jepang itu susah banget, rasanya itu kayak kurang jelek gitu. Terus juga nggak ada logo halalnya, jadi gue merasa resah lah gitu. Nah, jadi buat tas ini segitu aja dulu. Kita lanjut yang kedua, kardus ini. Jadi di Gyomu itu dapat kardus gratis coy. Ada banyak kardus disiapin, ya ambil aja. Kan lumayan ya, kalau di Indonesia 2000. Anehnya kalau kantong plastik di Jepang itu bayar seharga 5 yen. 5 yen berarti sekitar 600 perak lah. Nah ini coy. Nah, jadi ini gue nggak tahu ikannya ikan apa. Ini jadi ada kayak potongan ikan gede gitu di bagian lehernya, dan ini harganya 298. Tapi karena ada lambang ini nih, artinya setengah, berarti ini diskon setengahnya. Jadi gue beli cuma 150 yen. Buat kalian yang mau ke Gyomu, sering-sering ngeliat logo-logo ini. Gue biasanya kalau ke Gyomu itu ngeliat logo ini langsung mata gue hijau. Cing. Jadi ini harganya 150 yen. Karena ya lumayan lah, bisa buat 2 kali makan. Terus ada ikan ini juga coy, ikan gede. Gue nggak tahu ini ikan apa, gede banget sumpah. Terus juga gue ngerasa ini ya ikan premium gitulah. Harganya 436 yen. Karena ada logo setengahnya, jadi 220 yen gue bayarnya. Karena gede, tebel banget ini. Bisa 3 kali makan, 4 kali makan malah ini. Terus gue beli ini lagi dulu. Nah ini ada kacang panjang, ini udah dipotong-potong, jadi tinggal diolah doang. 500 gram itu harganya 230 yen. Ini gue baru pertama kali beli yang kayak model kayak gini. Biasanya gue beli kacang panjangnya terus gue potong-potong sendiri. Tapi pas motong-motong itu gue merasa kayak wasting time gitulah. Jadi gue mendingan langsung beli yang kayak gini. Nah, terus ada sawi, harganya sama kacang panjang, harganya 230 yen buat 500 gram. Nah ini nih, terus ada bayam, ini dapat 4 batang, harganya 100 yen. Ini kan yang udah dipotong-potong ya. Nah ini yang masih jadinya. Ini gue nggak tahu ini kalau dipotong-potong jadi berapa gram, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan ini dipotong-potong bisa dapat 500 gram, berarti ini mahal juga ya. Terus ada ini coy, brokoli. Ini harganya hampir mirip sama temennya yang tadi. Ini harganya 240 yen buat 500 gram. Terus ada bihun, gue pengen bikin sop, jadi gue beli bihun. Ini isinya ada 5 gumpalan bihun, harganya 60 yen. Nah ini sahabat toge gue tuh suka banget makan toge. Ini harganya murah juga, buat 250 gram harganya cuma 38 yen. Gue beli 2.
udah habis. Nah terus lanjut yang terakhir ini. Wah, kenapa gue sampai pakai tas ini? Soalnya isinya berat coy, daging. Nah ini nih, gue suka banget beli ginian. Ini yang paling penting ini nih, logo halal ya coy, logo halal. Gue suka banget kalau udah ada logo halal itu gue kayak wow. Kalau ada logo halal itu mata gue langsung hijau. Ya karena emang tulisan halal biasanya hijau. Ini paha ayam boneless leg. Ini size nya 2 kilo. Terus ada size up nya. Ini 2 kilo 200 gram. Harganya itu 600 yen. Menurut gue ini di Jepang lumayan worth it sih. Gue sering banget beli ini. Terus gue beli jelly juga. Jelly yang ini coconut sama pineapple jelly. Sama ini gue mau cobain buah plum. Harganya satunya 90 yen. Terus gue beli daging ayam lagi coy. Ini daging ayam yang pahanya itu loh. Harganya 500 yen. Bedanya sama ini, kalau ini udah nggak ada tulangnya sama sekali. Ini benar-benar pure daging. Kalau ini berarti ada tulangnya. Terus ini ada bumbu Thailand. Nah di Gyumu itu banyak banget bumbu Thailand yang ada logo halal. Ini gue baru pertama kali beli. Harganya 250 yen. Gue mau coba juga. Terus ada bumbu lagi nih, bumbu Italia sama bumbu American mix. Nah lagi-lagi di sini ada logo halal ya. Ini ada logo halal ya. Harganya satunya 138 yen. Habis. Ini semua biasanya gue habisin dalam waktu 2 minggu. Dan harganya ini semua 4000 yen. Jadi gue habis dalam 1 minggu buat makan aja 2000 yen. Tapi ingat ini 2000 yen cuman buat makan doang. Masih banyak pengeluaran yang dibutuhin, kayak misalkan beli pasta gigi, beli sampo, beli sabun muka, beli macem-macem, belum jajan. Jadi gue harap kalian itu bisa tahu patokan pengeluaran buat makan kalian berapa. Karena dulu pas di Indonesia gue nggak tahu patokan pengeluaran gue setiap minggu itu berapa, terus nanti sisanya berapa, buat nabung berapa, buat bagi keluarga berapa, itu gue nggak tahu. Jadi gue nggak punya patokan. Ketika di sini gue baru tahu dan baru bisa ngitung. Nah buat kalian yang mau ke Jepang, gue harap kalian bisa tahu berapa patokan untuk biaya selama sebulan di Jepang. Jadi nanti ketika kalian terima gaji, oh segini buat makan, oh segini buat jajan, oh segini buat main. Menurut kalian segini itu mahal gak? Misalkan kalian itu vegetarian, di Jepang itu bisa benar-benar makmur. Di Jepang yang mahal itu kalau misalkan kalian main dan gaya hidupnya itu berlebihan. Jadi segini dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.